Salam bagi saudara-saudari sekalian, baik Kristen atau non-Kristen. Tema kita hari ini adalah Markus 16 ayat ke-18, yaitu tantangan mengenai minum racun maut, orang Kristen tidak akan mati. Apakah benar? Marilah dibuktikan. Inilah ayat tentang hal tersebut. Saya bacakan demikian. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Ayat ini dibagi menjadi dua, yaitu 1. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Dan yang kedua adalah mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Banyak orang-orang non-Kristen meminta bukti tentang hal ini. Mati atau tidakkah orang Kristen bila percaya Kristus minum racun maut maka tidak akan mendapat celaka? Inilah penjelasan dan bukti tertulis. Mengenai tentang mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh, yaitu adalah tentang tubuhnya yang sakit. Dan hal tersebut tidak akan saya bahas, karena hal ini mudah dipahami. Yang menjadi polemik yang selalu berputar-putar terus-menerus adalah tentang tertulis mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Adalah berarti jiwanya yang sakit. Mengapa saya katakan demikian? Mari dibahas. Saya akan membacakan ayat 17 terlebih dahulu agar kita semua mengerti sesungguhnya siapakah yang dibicarakan Yesus Kristus. Ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Yesus tidak membicarakan seekor ular, tetapi Yesus Kristus berbicara tentang setan. Dan ayat ke-18 tertulis, memegang ular yang dimaksud yaitu adalah iblis, dan yang dicekal atau dipegang atau digenggam adalah kuasanya. Dan hal tertulis minum racun maut haruslah kita belajar mengerti, bukan tertulis racun ular, akan tetapi tertulis racun maut. Jangan salah paham saudara-saudari semua. Dan arti minum racun maut yaitu penyesatan iblis yang masuk kepada orang-orang percaya tidak akan mempunyai pengaruh atau celaka apapun. Saya akan memberikan ayat yang menjelaskan tentang iblis atau setan. Siapakah ular yang dimaksud?
yaitu tertulis pada Wahyu 12 ayat yang 9, ayat yang ke-9. Demikian tertulis. Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Bila iblis atau setan merasuk pada seseorang, maka yang dikerjakan iblis tersebut adalah merusak jiwa orang-orang tersebut. Ini adalah salah satu contohnya, adalah seorang mahasiswi yang kerasukan oleh iblis, dan si iblis merusak jiwanya. Demikian yang kedua, seorang pemuda bertingkah sangat aneh di tempat umum dan iblis telah merasukinya. Demikian juga hal ini sama. Yesus Kristus di dalam Injil banyak sekali menyatakan tentang perumpamaan atau kata kiasan. Bila seseorang atau banyak orang Kristen ingin membuktikan bahwa meminum racun ular tidak akan celaka sebab ia adalah orang percaya, hal tersebut adalah sesat. Sebab bukan itulah yang dimaksud perkataan Yesus Kristus. Oleh karena apa? Oleh karena mereka tidak berdoa. Tertulis pada Matius 7 ayat 7 sampai 11. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Semoga hal yang saya jelaskan dan buktikan dalam firman Tuhan menjadi pegangan yang kokoh bagi saudara sekalian untuk lebih memahami firman Tuhan dengan berdoa. Tuhan memberkati.